Selamat datang dalam pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Kali ini kita akan membahas upaya pencegahan konflik yang bersifat sara pada pembelajaran kelas 9 pertemuan keempat di semester 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, memahami konflik yang bersifat sara. Dua, memahami penyebab konflik yang bersifat sara. Ketiga, menyebutkan contoh dan akibat konflik bersifat sara, serta memahami upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba perhatikan video yang akan kita saksikan berikut ini. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. 7. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wei Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita
Setelah kita memperhatikan video pembelajaran tadi, maka kita akan mengetahui itulah contoh-contoh konflik yang bersifat sara yang merugikan kita. Coba kita bayangkan seandainya kita yang berada di dalam tengah-tengah kerusuhan tersebut, bagaimana keadaan kita. Oleh karenanya kita harus memahami apa itu pengertian konflik sara, penyebab, akibatnya, serta bagaimana cara menanggulanginya supaya jangan terjadi yang mengakibatkan kerugian pada kita. Pertama, kita memahami konflik yang bersifat sara. Konflik yang bersifat sara artinya masalah atau pertikaian yang muncul dari adanya perbedaan-perbedaan nilai-nilai yang ada antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan yang tidak bisa ada toleransi sehingga terjadi kekerasan di dalamnya yang dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, sesuai dengan apa yang video kita saksikan tadi. Jadi konflik sara itu adalah konflik yang terjadi karena banyak perbedaan suku, banyak perbedaan agama, banyak perbedaan ras, adanya perbedaan antar golongan. Itu penyebab utamanya itu adalah perasaan egois yang memandang remeh atau merendahkan pihak-pihak lain. Itulah kunci pertama terjadinya konflik sara. Konflik antar suku artinya pertengkaran atau pertikaian yang terjadi antara suku satu dengan suku yang lain. Penyebabnya yang tadi juga adanya saling merendahkan, salah paham antara satu suku dengan suku lainnya. Konflik antar agama yaitu pertengkaran antara satu agama dan agama yang lain. Yang ini kalau terjadi pertengkaran antar kelompok sangat merugikan kehidupan bermasyarakat kita. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan nilai-nilai agama satu dan yang lain tanpa adanya toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Konflik antar ras yaitu pertentangan antara satu ras dengan ras lainnya. Karena di Indonesia terdiri atas banyak ras, minimal ada 4 yaitu Malayan, Asian Mongoloid, kemudian Kaukasoid, ada Mesoloid yang nampak perbedaan antara satu dengan yang satunya tanpa adanya toleransi, saling menghargai, akan saling ejek yang akibatnya menimbulkan pertengkaran antar kelompok. Kemudian konflik antar golongan yaitu pertengkaran antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Yaitu di Indonesia banyak kali kelompok-kelompok masyarakat, bisa kita ambil dari kelompok orang kaya, kelompok orang miskin, atau kelompok partai politik satu, kelompok partai politik lainnya, atau kelompok organisasi LSM 1 dengan organisasi lainnya. Itu membentuk kelompok sebagaimana manusia yang menyadari bahwa mereka harus membentuk kelompok dengan manusia lainnya agar menjadi kuat. Tetapi apabila tanpa adanya kembali toleransi, sangat memungkinkan adanya pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang jelas merugikan kita semua. Pertikaian-pertikaian tersebut jelas merugikan kita semua, baik pertikaian antar agama, baik pertikaian antar suku, baik pertikaian antar kelompok, baik pertikaian antara ras. Itu apabila kita berada di tengah-tengahnya, mereka yang bertikai, kita yang berada di tengahnya, bagaimana keadaan kita tentu sangat mengerikan. Jadi kita berusaha supaya mungkin bagaimana jangan terjadi pertikaian. Adapun upaya untuk mencegah pertikaian itu antara lain satu, pertama kita harus meningkatkan solidaritas kita, saling menghargai kita, saling menyayangi kita sesama manusia. Meningkatkan toleransi, menahan diri kita supaya jangan menyakiti orang lain. Meningkatkan pendidikan kita semua bahwa pertikaian atau konflik yang ada dalam masyarakat itu merugikan kita yang nggak ngerti apa-apa, merugikan anak kita, merusak fasilitas umum, kita nggak bisa menikmati lagi fasilitas-fasilitas yang ada. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketertiban Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kerjakanlah latihan ini lalu kirim ke grup kita untuk mendapatkan penilaian. Apabila masih kurang memahami, silahkan mempelajari video ini lagi dan kita saling menjaga
toleransi kita agar menciptakan kehidupan yang tertib, rukun dan damai untuk kita semua. Sekian.